بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Malam ini kita masuk pada ayat ke-258. Setelah kemarin kita berhenti pada ayat 257 dalam surat Al-Baqarah ini. Sebenarnya 257 juga 256 itu sebagai terusan dari 255, yaitu ayat kursi. Ketika kita membicarakan ayat kursi dalam 5 pertemuan, Allah mensifati zatnya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Kemudian setelah menjelaskan mengenai bahwa Allah yang menghidupkan dan semua makhluk yang hidup ini adalah atas pemberian dari Allah, 256-nya baru Allah menjelaskan mengenai agama ini jelas, nampak mana yang benar dan mana yang salah, sehingga Allah tidak pernah memaksa siapapun untuk memeluk agamanya. Dengan jaminan dari Allah bahwa siapa yang memegang agama ini, ya sungguh telah memegang dengan tali yang paling kokoh. 257-nya kemarin masih menyambung arti wilayatullah, arti hidup yang Allah berikan kepada manusia, arti qayyum yang Allah mengatur semua manusia ini. Ketika Allah menjelaskan bahwa setiap mukmin itu adalah waliullah dan Allah walinya, Allah yang menyelamatkan dia dari kegelapan menuju cahaya. Sementara orang-orang yang tidak memiliki iman atau orang-orang kafir, mereka enggak memiliki Allah sebagai walinya. Mereka hanya mengikuti para taghut, penyeru kepada penyembahan selain Allah, dan mereka akhirnya keluar dari fitrah mereka yang suci cahaya menuju kepada kegelapan. Setelah ayat kursi dan 2 sambungannya ini menjelaskan mengenai Al-Hayyul Qayyum,
Setelah itu Allah memberikan 3 contoh yang akan kita baca sebentar lagi ini. Masih punya hubungan dengan ayat kursi Al-Hayyul Qayyum. Ada 3 cerita yang Allah akan berikan pada kita, semua menunjukkan kekuasaan Allah sebagai Al-Hayyu Al-Qayyum. Cerita pertama berkaitan dengan perdebatan Nabi Ibrahim dengan seorang raja yang mengingkari adanya Allah, dan bagaimana nanti Nabi Allah Ibrahim dalam debat itu membawa bahwa Allah lah yang menghidupkan dan yang mematikan, sehubungan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Ayat nanti berikutnya 259-nya, cerita kedua adalah cerita bukan sekedar kita dinampakkan bagaimana perdebatan Ibrahim mengenai Allah yang menghidupkan dan mati, tapi cerita kedua cerita mengenai Uzair, bagaimana orang telah dimatikan 100 tahun oleh Allah, kemudian dihidupkan lagi, dan kendaraannya berbentuk keledai, makanannya masih tetap fresh 100 tahun setelah mati. Cerita keduanya lebih meningkat dari yang pertama. Pertama cuma argumen mengenai Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Cerita kedua Allah nampakkan bagaimana yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah. Cerita 260-nya, cerita ketiganya lebih lagi dari itu. Allah memberikan kun fayakunnya dalam ciptaannya. Bukan Allah menghidupkan yang mati, tapi Allah berikan kepada Ibrahim agar Ibrahim sendiri yang melaksanakan kun fayakun, Allah menghidupkan yang telah mati. Ketika nanti kita akan melihat bagaimana Ibrahim diperintahkan oleh Allah menghancurkan 4 burung, kemudian dihancurkan semua keping-kepingan burung itu, diletakkan di gunung. Ketika dipanggil oleh Ibrahim, semua kembali kepada tubuhnya masing-masing dan terbang menuju kepada Ibrahim, sebagaimana bukti dialah Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini 3 cerita yang akan kita kaji, dan malam ini kita akan mengkaji yang pertama 258, bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika berdebat menjelaskan mengenai Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Tidakkah engkau melihat, wahai pribadi mulia? Tidakkah engkau telah mendengar? Tidakkah engkau telah mengetahui apa yang terjadi kepada seorang yang mendebat Nabi Ibrahim mengenai Tuhan Ibrahim? Pernah kita bahas, alam tara itu alam yantahi ilmuk. Tidakkah telah sampai kepadamu? Tidakkah kamu mendengar, melihat? Memang artinya alam tara tidak harus melihat begini, tetapi pernah kita sampaikan bahwa puncak ketauhidan Rasulullah kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga apapun yang beliau mendengar dari Allah, yang diceritakan oleh Allah, yang dikabarkan oleh Allah, apapun, maka seakan-akan beliau melihat semua itu kejadian walaupun telah berlalu. Seperti yang pernah kita bicarakan mengenai alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat, wahai pribadi mulia, bagaimana Allah perlakukan mereka, pasukan gajah? Padahal ketika terjadi Abroha pasukan gajah, Rasulullah belum lahir. Tapi bahasa Al-Quran, bukankah kamu melihat? Tara, karena Rasulullah ketika berita dari Allah, keyakinan dia adalah semua yang dari Allah, seakan-akan beliau langsung melihatnya. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Alam tara, tidakkah sampai kepadamu, tidakkah telah kamu fahami, ya Rasulullah, mengenai cerita seorang yang hajjah, yang mendebat. Hajjah itu mendebat, khasama, jadala, yang mendebat Ibrahim. Hajjah Ibrahim an rabbihi, mengenai Tuhannya, Tuhan Ibrahim yang selalu ia serukan. Ibrahim di setiap tempat mengajak orang untuk mengesahkan Allah dan menyembah Allah. Siapa yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhan Ibrahim? Allah sebutkan orang yang biadab mendebat itu karena cuman an atahullahul mulk,
karena Allah berikan kepadanya kerajaan, maka dia congkak ketika menerima pemberian ini, sampai akhirnya mendebat seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Allah enggak menyebut di sini siapa namanya, seperti cerita-cerita yang lain dalam Al-Quran. Nama tidak penting. Yang penting dalam cerita itu apa yang akan kita ambil kajian dan pelajaran di balik cerita itu. Ashabul Kahfi, siapa mereka? Namanya tidak penting. Tapi cerita yang mereka lakukan ini perlu kita ambil pelajaran. Dan semacam itu ketika Al-Quran menceritakan pada kita cerita, enggak disebut. Ibu Musa siapa namanya, Allah enggak sebut. Enggak terlalu penting. Karena yang penting adalah mengambil pelajaran di balik cerita Ibu Musa. Dan semacam itu. Allah itu kalau menyebutkan nama dengan detail, itu cuma berkaitan dengan Isa bin Maryam. Setiap membawa Isa putra Maryam, supaya jangan pernah orang menganggap Isa punya ayah, tapi Isa hanya punya ibu. Karena itu Isa bin Maryam. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih. Siapa dia? Semua riwayat menyebutkan dia adalah Namrud ibn Kan'an, Raja Namrud. Raja yang pertama congkak dan melawan Allah, namanya Namrud disebut Namrud. Namrud ini nama dia atau gelar setiap raja di negeri Babel atau di Irak. Seperti Fir'aun, bukan namanya, tapi setiap raja Mesir disebut Fir'aun. Alam tara ila alladhi hajja, mendebat. Ibrahim. Mengenai apa debatnya? Fi rabbihi, mengenai Tuhan Ibrahim. Karena Nabi Allah Ibrahim ini setiap tempat, nanti akan kita baca dalam beberapa ayat bentar lagi. Dia memang pahlawan tauhid, setiap tempat menyeru orang kepada keesahan Allah. Kenapa Namrud menjadi berani berdebat, mengejek dan semua? Allah sebutkan an atahullahul mulk. Cuman urusannya sama Allah diberi sementara kerajaan. Ketika ia punya kedudukan semacam ini, jadilah dia orang yang congkak dan sombong. Biasa, sering kita melihat orang hidup biasa, sederhana, apa adanya. Begitu mulai sedikit punya jabatan, beda semua cara hidupnya, beda semua cara pergaulannya, dan semacam itu. Sampai Allah sebutkan, dia berani haja Ibrahim, cuman karena apa? An atahullahul mulk. Cuman diberi oleh Allah sementara kerajaan. Mungkin kita bertanya, apakah raja-raja yang zalim ini juga Allah yang memberikan mereka kerajaan ini? Apakah Namrud, raja yang zalim itu, Allah yang memberikan kerajaan itu? Ayolah ikhwah, kita nggak bisa penggal ayat ini dan kita lepaskan ayat-ayat lain. Di ayat-ayat lain Allah cuman mengklaim kerajaan hanya milik Allah. Lahul mulku, artinya hanya milik Allah kerajaan. Kerajaan yang sebenarnya, yang punya wewenang merentah, melarang dan semua yang mengatur alam cuman lahu, milik Allah. Dan selain Allah, siapapun raja yang ada di dunia ini adalah yang Allah berikan kepada dia sesuatu itu sebagai cobaan, bukan prestasi. Cobaan. Karena hidup ini kan sebagai ujian ini, bahan ujian kerajaan ini. Sebagaimana semua hidup ini diuji, yang sakit diuji, yang sembuh diuji, yang kaya diuji, yang miskin diuji, rakyat diuji, pemimpin diuji. Semua serba ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. An atahullahul mulk. Iya, kerajaan dalam arti kenikmatan dunia, memiliki kerajaan di dunia Allah berikan pada siapapun. Itu hak Allah. Karena Al-Quran pun ketika menceritakan orang mukmin dari keluarga Fir'aun
ketika mulai menasihati istana, Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'min ayat 29, ketika orang mukminu ali Fir'aun berkata, ya qaum lakumul mulkul yawma zahirina fil ard. Hei umatku, memang saat ini kalian memegang kerajaan ini. Kalian megang kerajaan. Kerajaannya siapa? Kerajaan Fir'aun yang zalim. Tapi Allah sebut kerajaan. Dan Fir'aun rajanya. Atau kita menemukan dalam firman Allah ya, ketika Fir'aun berkata, ya qaum alaysa li mulku Misra wa hadhil anhar tajri min tahti. Hei bangsa Egypt, bangsa Mesir, bukankah aku raja Mesir ini? Raja. Dan Allah dalam ayat-ayat lain juga menyebutkan hal semacam itu. Kita bisa melihat ketika mereka yang mendapat gangguan dari Fir'aun berkali-kali, sampai akhirnya Nabi Musa dan para pengikutnya mereka berkata, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan. Ya Allah, kamu berikan Fir'aun dan para pengikutnya ini kemampuan, kekuatan untuk melakukan perdurjana di bumi Allah. Atau ketika Qarun, konglomerat yang diabadikan ceritanya oleh Al-Quran, manusia yang sombong dengan hartanya, itu mereka, Qarun punya harta, juga Allah yang memberikan. Ketika Allah menyebutkan dalam surat Qasas, wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Kami yang memberikan semua gudang-gudang kekayaan. Jadi memang kerajaan itu karena tidak pernah akan jadi kalau Allah enggak mengiyakan. Tetapi itu bukan prestasi, tapi ini sedang mendapatkan cobaan dan ujian. Karena itu kalau raja dalam Islam yang paling besar, yang paling agung dan sekaligus nabi adalah Raja Sulaiman dan Nabi Sulaiman. Ketika mohon kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikan padaku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh siapapun setelahku. Tetapi raja yang itu dan nabi itu ketika mendapat apapun ujian nikmat selalu berkata, Rabbi. Ketika menghadapi semua kenikmatan selalu berkata, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Ila akhir ayat. Ini raja setiap mendapatkan nikmat mengatakan, ya Allah, ini adalah kemurnian, anugerah yang kamu berikan, anugerah nikmat dari Tuhanku untuk menguji aku sabar, aku syukur atau aku kufur. Atau kita menemukan Nabi Allah Yusuf yang sempat mengatur raja dan duduk di posisi itu, tapi cuma Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani ta'wil al-ahadits fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Raja Yusuf. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Diberi kenikmatan dunia sedikit, memimpin rakyat dan semuanya, tapi terus dia lupa daratan. Jadi seakan-akan begini, bahasanya ini begini, diberi oleh Allah kerajaan, tapi akhirnya menjadi manusia biadab. Dia menjadi biadab ini karena diberi kebaikan. Jelek ya. Ada orang enggak mendapat sesuatu, dia melakukan kejelekan. Ada orang diberi kebaikan oleh seseorang, tapi yang melakukan kejelekan kepada yang memberi. Ini yang paling berbahaya. Sampai ada di Mesir itu ada pepatah yang sering ditulis-tulis di mana-mana, di tempat-tempat. Mereka sering mengatakan, ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Hati-hati, kamu memperoleh kejelekan dari orang yang selalu kamu beri kebaikan. Diberi kebaikan, balasnya kejelekan. Ittaqi syarra man ahsanta ilaihi. Alam tara alladhi hajja Ibrahim an ataahu Allahul mulk.
Sebenarnya kalau Allah memberikan dia sesemacam kekuasaan, kerajaan dan semua nikmat, harusnya bersyukur kepada Allah. Tapi justru diberi, malah akhirnya yang melawan Allah. Dengarkan kecongkaan orang ini. Alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, Tuhankulah yang menghidupkan dan mematikan. Artinya, Raja Namrud yang zalim ini, yang mendapatkan anugerah dari Allah ini, dia bertanya kepada Ibrahim, siapa sih Tuhanmu wahai Ibrahim? Allah enggak sebutkan pertanyaannya, tapi Allah sebutkan langsung jawabannya. Siapa Tuhanmu wahai Ibrahim? Kapan Namrud bertanya kepada Ibrahim, siapa Tuhanmu? Para mufassirin ada dua pendapat. Pendapat pertama ialah ketika Ibrahim sebelum dibakar oleh Namrud, tetapi setelah menghancurkan berhala demi berhala, dihancurkan, dipanggil, ditanya siapa Tuhanmu. Dalam satu riwayat Imam Ja'far Shadiq juga menjelaskan semacam ini. Sebelum dicampakkan ke api, tetapi setelah menghancurkan semua berhala, di situ terjadi perdebatan antara Ibrahim dengan raja ini. Pendapat kedua tidak. Terjadinya perdebatan, Namrud tanya siapa Tuhanmu ini wahai Ibrahim, setelah Namrud menyaksikan Ibrahim keluar dari api dengan posisi selamat dan kondisi selamat. Yang penting terjadi pertanyaan dari Namrud. Karena ketika Nabi Allah Ibrahim berdakwah, nanti akan saya sebutkan, Ibrahim ini punya argumen-argumen yang kuat. Kita akan sebutkan nanti, kita akan baca beberapa perdebatan Nabi Allah Ibrahim dalam Al-Quran. Karena sebelum menghancurkan berhala, apalagi sebelum masuk ke api Namrud dan keluar selamat, Ibrahim belum ditanggapi dan dipanggil oleh raja ini. Cuman beliau dakwah di kalangan bawah sana. Tapi setelah terjadi kejadian heboh, semua berhala dihancurkan, atau yang lebih heboh lagi ketika dibakar dan selamat, baru sang raja tanya, man rabbuk, siapa sih Tuhanmu ini wahai Ibrahim? Dengarkan Ibrahim menyebutkan, mengenalkan kepada manusia dan kepada raja yang zalim ini. Qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Kamu tanya siapa Tuhanku? Tuhanku itu adalah zat yang yuhyi, menghidupkan, wa yumit, dan yang mematikan. Tapi raja yang bodoh dan pura-pura bodoh ini mungkin, dia mendengarkan sifat Allah, Tuhanku kata Ibrahim, zat yang menghidupkan dan yang mematikan. Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Anehnya raja bodoh ini yang sombong, dia berkata, ana uhyi wa umit. Aku juga menghidupkan dan matikan. Nabi Ibrahim ingin mengajak dia apa arti menghidupkan dan kehidupan, apa arti mati dan mematikan. Dia enggak faham. Dia cuma ingin bermain dengan bahasa. Dia berkata, ana uhyi wa umit. Aku pun. Karena dalam sejarah dia juga seperti Fir'aun, memang mengaku Tuhan dia. Riwayat demi riwayat dalam seluruh buku mufassir yang ada di tengah-tengah umat muslimin ini, raja yang mengatakan, aku pun menghidupkan dan mematikan. Dia memanggil dua orang dari penjara yang dua-duanya telah dihukum mati. Dipanggil. Kemudian yang satu disuruh bunuh, dilaksanakan hukum matinya, yang satu dibebaskan. Terus dia berkata, aku mematikan ini dan aku menghidupkan ini. Aku sama dengan Tuhanmu. Aku menghidupkan dan aku mematikan. Nabi Ibrahim melihat orang ini enggak faham, atau dia ingin lari dari masalah. Sedangkan orang kalau takut kalah argumen, terus dia lari dari masalah. Diajak bicara masalah kehidupan yang gamblang, nyata, semua orang melihat kehidupan ini, kok
yang dibawa arti menghidupkan, aku maafkan ini dan aku bunuh ini. Walaupun dalam riwayat Al-Quran tidak menceritakan, Al-Quran membawa kita menunjukkan Ibrahim meninggalkan orang ini dalam bab bodohannya yang pak jelas, apalagi di hadapan orang-orang yang bodoh yang pasti akan berkata mengiyakan apa yang dikatakan raja. Nabi Ibrahim pindah ke tempat yang lain, masalah yang lain. Walaupun ada riwayat Ibrahim pernah berkata pada Namrud ketika berkata, aku pun menghidupkan dan mematikan, ini aku bunuh dan ini aku maafkan. Ada riwayat mengatakan Ibrahim berkata, alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam, Ibrahim berkata pada Namrud yang zalim, kalau engkau menghidupkan dan mematikan, tolong hidupkan yang telah kamu matikan ini. Ini kan setelah kamu bunuh. Kalau memang kamu menghidupkan, mematikan yang telah kamu bunuh ini, hidupkan kembali. Al-Quran enggak bawa ini, tapi dalam riwayat ada. Al-Quran menjelaskan pada kita Ibrahim enggak mengajak lagi masuk pintu ini. Karena kalau di debat semacam ini, dia cuma akan lari. Dan orang-orang di hadapan dia, orang-orang yang busata, sudzaj, orang-orang yang rendah SDM-nya, pasti akan mengiyakan saja apa kata Ibrahim. Karena itu Nabi Ibrahim pindah kalau dia enggak faham atau pura-pura enggak faham arti hidup dan kehidupan, tidak bakal dia dan orang-orang sekeliling ini tidak mampu melihat matahari yang ada setiap hari kita lihat. Karena itu Nabi Ibrahim pindah. Oh begitu, Nabi Ibrahim akhirnya mengatakan, fa inna Allah Rabbi ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Namrud, Allah Tuhanku itu yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat kalau kamu mampu. Kalau ini enggak ada lagi pembahasan pembicaraan menghidupkan mematian dengan apa yang dia bermain tadi. Karena itu spontan Ibrahim mengatakan, oke, Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur. Kalau kamu juga mengaku tadi seperti Tuhanku menghidupkan mematikan, maka terbitkan matahari ini dari barat. Allah meneruskan ayatnya, fabuhitalladzi kafar. Maka yang kafir tadi yaitu Namrud mendengarkan bahasa semacam ini, datangkan matahari, terbitkan dari barat. Ketika mendengarkan ini, buhita artinya diam 1000 bahasa. Bahata itu dalam bahasa sepertinya ada orang artinya orang Arab mengatakan alqamahu hajaron, seperti mulutnya dimasuki batu, nggak bisa bicara lagi, terus habis, nggak punya argumen lagi. Dan ini kebenaran. Ayol ikhwah, sebelum saya teruskan ayatnya, kita berhenti sejenak dengan Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim ini dalam surat Al-An'am ayat 83. Karena cerita beliau ini banyak dalam Al-Quran. Namanya yang terbanyak setelah Nabi Musa dalam Al-Quran. Dalam Al-An'am 83, Allah pernah menjelaskan pada kita mengenai argumen-argumen yang dimiliki Nabi Ibrahim, dalil-dalil yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Allah berfirman begini, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Tilka itu kalau dalam bahasa Arab digunakan kalau hadhihi ini, kalau tilka itu digunakan tilka atau dzalik itu kalau di sini untuk menunjukkan agungnya yang ada di sini. Seperti ketika Allah berfirman alif lam mim, Allah enggak berkata hadzal kitab. La, padahal depan kita kitab ini. Tapi zalikal kitab, seakan-akan kitab itu depan kita, tapi jauh artinya, jauh kandungannya begitu. Allah ketika mensifati hujjah, hujjah itu dalil, argumen yang dimiliki oleh Ibrahim, Allah gunakan kalimat tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Itu bukti-bukti, argumen dan dalil-dalil yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Menunjukkan Ibrahim ini setiap berdebat orang enggak mampu menjawab. Kan saya lewat bagaimana Ibrahim dan beliau pahlawan tauhid. Kita menemukan dakwah beliau di hadapan ayahnya, yaitu pamannya yang disebut Abah
ayahnya. Idz qala Ibrahim li abihi Azar, pamannya Azar. Kita akan menemukan dakwah Ibrahim kepada ayahnya, pamannya, dakwah Ibrahim pada umatnya dengan argumen pembicaraan, nanti dakwah Ibrahim dengan tindakan, dalil dengan tindakan, bukan lagi dengan pembicaraan. Saya akan lewat beberapa ayat. Coba ketika dengan Azar, pamannya, itu bisa kita lihat dalam surat Maryam 42 sampai 47, atau kita bisa melihat dalam surat Al-An'am 74. Saya akan lewat 2 ayat saja, bisa nanti diteruskan sendiri. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ayahku Azar, ya, pamannya, kenapa engkau menyembah zat berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa menyelamatkan kamu apapun dalam kehidupan ini? Enggak melihat, enggak mendengar, enggak melihat, dan enggak bisa melakukan apa-apa. Kalau dalam bahasa Al-Quran lain, wa in yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhu. Ini berhala-berhala yang kasih sajian-sajian ini, kalau dihinggapi oleh lalat, dia enggak bisa mengusir lalat, atau enggak bisa mengusir lalat yang depan dia ada sajian itu. Enggak bisa apa-apa, patung. La yusmi, enggak mendengar, wala yubsir, enggak melihat, wala yughni 'anka syai'a. Terus nanti diteruskan oleh ya abati, aku telah mendapatkan ilmu dan segala, Maryam, dan juga dalam Anak-An'am. Kita bisa melihat Ibrahim ketika berdebat dengan kaumnya dalam surat Al-An'am mulai 80. Dicerita mulai awal dia melihat bintang, oh ini mungkin Tuhanku. Terbenam, oh enggak, aku enggak suka dengan Tuhan yang terbenam. Bukan beliau mencari, tapi beliau keraskan suaranya ini supaya didengar oleh orang lain. Termasuk argumen yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim dalam prakteknya. Oh, mungkin ini Tuhan. Bukan beliau enggak tahu siapa Tuhannya, tahu, tapi berbicara dengan bahasa mereka untuk menjatuhkan argumen mereka. Ketika tenggelam, oh bukan. Besok lihat bulan lebih besar, oh ini mungkin. Malam datang siang, bulan habis, oh bukan. Melihat matahari, hada akbar. Tapi ketika matahari terbenam, qala inni wajjahtu ila akhir ayat, wajjahtu lillahi ila akhir ayat, sampai kemudian Ibrahim berkata dalam surat Al-An'am menyebutkan qala ila an, Allah ketika berfirman ila an qala wa hajjahu qauma, hajjahu qauma qala atuhajjuni fillah wa qad hadani. Didebat oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Kata Ibrahim, apakah kalian mendebat aku mengenai Allah Tuhanku, sementara dia telah memberi petunjuk kepadaku? Kata hadani. Beliau ingin membatalkan ini bintang, matahari, bulan, semuanya tenggelam, habis, berarti ini bukan Tuhan. Itu argumen beliau, mematikan. Surat Asy-Syu'ara juga begitu. Idz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman. Yang kalian sembah ini apa? Qalu na'budu asnama. Mereka berkata kami menyembah berhala. Kata Ibrahim salamullah ya, fanadallu laha akifin, kami menyembah berhala dan terus kami sujud tunduk kepada berhala-berhala. Kata Nabi Allah Ibrahim dalam terusan ayat itu, qala hal yasma'unakum ittad'un au yanfa'unakum au yadhurrun. Apakah berhala-berhala ini mendengar kalau kalian minta sesuatu darinya, atau mampu menolak bencana atau memberikan manfaat? Mereka enggak punya jawaban untuk ini. Ini hujjatuna atainaha Ibrahim. Atau tindakan yang beliau lakukan ketika beliau menghancurkan semua berhala. Di kuil mereka, hari lebaran mereka, mereka memberi sesaji, habis sesaji mereka meninggalkan pergi ke lapangan, ada ritual mereka. Saat itu dihancurkan semua berhala oleh Ibrahim, tinggal yang besar dibiarkan, kapak beliau digantungkan yang besar itu. Hujjatuna atina. Ini argumen Nabi Ibrahim dengan praktek. Ketika mereka pulang dari
ritual mereka menuju kepada, mereka melihat semua dihancurkan, kemudian mereka teriak-teriak, mereka mendengarkan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan seorang pemuda selalu mengejek-ejek berhala ini, namanya Ibrahim. Mungkin dia didatangkan. Ketika datangkan, Allah menceritakan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, apakah kamu yang melakukan semua ini kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Dengarkan Ibrahim yang penuh argumen. Allah menceritakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang menghancurkan ini, yang besar ini, coba tanya kalau dia bisa bicara. Kapak ada pada dia. Mungkin yang besar ini enggak mau didampingnya ada yang kecil-kecil berhala ini. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang besar ini yang menghancurkan semua berhala-berhala kecil ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan, apakah Nabi Ibrahim bohong? Tidak bohong. Bohong itu kalau melakukan sesuatu yang mampu memang bisa dilakukan. Tapi kalau berhala enggak mampu melakukan, saya nisbatkan kepada berhala, itu enggak bohong. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Walaupun ada segi bahasa yang mengatakan kabirnya adalah dia, tapi sebenarnya itu pun enggak bohong kalau dikatakan ini berhala yang besar ini. Karena tujuan Ibrahim mengatakan fas'aluhum, tanyakan kepada berhala yang besar ini. In kanu yantiqun, kalau berhala-berhala ini mampu bicara, tanyakan. Mereka pun Al-Quran mengatakan fanukisu ala ru'usihim. Mereka tunduk semuanya. Mereka teriak, kita sesat ini. Memang ini nggak bisa bicara, nggak bisa apa. Masa dia? Mereka berkata, ini nggak bisa bicara ya Ibrahim. Ibrahim dengan senyum, kenapa kalian sembah sesuatu yang nggak mampu bicara, nggak mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Ada Tuhan dipukuli begini, diem dihancurkan. Limadha? Kenapa kalian sembah? Ini yang Allah sebutkan, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Ibrahim penuh dengan argumen. Dan memang sebenarnya semacam itu adalah Islam. Islam ini kaya dengan argumen. Enggak ada Islam kekalahan dalil. Wa subhanallah, dalam surat Ibrahim Allah berikan contoh Islam dan contoh hak dan contoh kebatilan. Dalam surat Ibrahim, wa mathalu kalimatin tayyibatin kasajaratin tayyibatin asluha thabitun fil ard wa far'uha asluha thabitun wa far'uha fis sama. Perumpamaan hak itu bagaikan pohon yang besar, akarnya masuk dalam bumi, sementara daunnya meninggi ke atas. Kalau pohon semacam ini besarnya, kena model angin apapun tetap kokoh. Sementara wa mathalu kalimatin khabitha, contoh batil. Wa mathalu kalimatin khabitha kasajaratin khabithatin istussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Contoh kalimat yang jelek, contoh kekufuran, kebatilan, seperti pohon yang ustussat, dicebol dari tanahnya. Jadi enggak ada akar ke dalam tanahnya. Maka pohon semacam ini kata Allah malaha min qarar, gak punya kekuatan, kena angin sedikit habis dia, gak punya akar. Nabi Allah Ibrahim penuh argumen. Karena itu Allah sifati argumen-argumen beliau dengan firman-Nya, tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Tapi yang menarik, Ibrahim ketika ingin mengenalkan siapa Allah, Tuhannya, itu Ibrahim kenalkan pertama adalah bahwa dia zat yang menghidupkan. Karena nikmat pertama kita lihat dalam manusia pertama mendapat nikmat itu adalah nikmat kehidupan ini. Gak mampu dia mengingkari nikmat ini. Karena itu ketika dia ingin mengenalkan siapa Tuhannya, spontan, idz qala Ibrahimu rabbiya alladzi yuhyi wa yumit. Masalah hidup dan mati. Itu bisa kita lihat juga semacam ini dalam surat Syu'ara 78 sampai 81. Ketika Ibrahim mengenalkan kepada mereka siapa Allah Tuhanku. Dengarkan Ibrahim mengenalkan.
Di sini Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Lihat dalam Syu'ara ketika beliau ingin mengenalkan siapa Tuhannya, siapa Allah yang disembah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi yut'imuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Tuhanku itu alladzi khalaqani, yang menciptakan aku, fahuwa yahdi, kemudian dia Allah yang menciptakan, dia yang memberi jalan, menunjukkan jalan, memberikan petunjuk. Allah yang menciptakan seluruh ciptaannya, Allah berikan bimbingan jalan menuju pada kesempurnaannya. Tumbuh-tumbuhan alladzi khalaqa fasawwa juga menunjukkan fahada nanti. Alladzi khalaqani ini berbicara yang menciptakan aku. Sebenarnya ini artinya yang menghidupkan aku. Seperti sini, uhyi wa umi. Allah yang menciptakan aku. Enggak ada orang pernah menganggap siapapun dia pernah berkata atau mampu berkata atau boleh untuk berkata aku yang menciptakan. Enggak ada. Alladzi khalaqani. Dia Allah yang menciptakan aku. Fahuwa yahdin. Perhatikan ya, khalaqani fahuwa yahdin. Terus, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang memberi aku makan dan dia yang memberi aku minum. Allahu akbar. Supaya kita enggak menyembah orang. Enggak ada yang memberikan makan kita, enggak ada yang memberikan minum kita kecuali dia. Alladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Berapapun makanan disiapkan untuk kita, kalau bukan ditentukan oleh Allah makanan itu masuk pada kita, tidak pernah akan masuk dan enggak pernah mampu nyampe pada kita. Karena dia alladzi yut'imuni wa yasqin. Dia khalaqani wa yahdin. Dia yut'imuni. Ketika khalaqani bahasanya fi'il madhi, dia menciptakan aku, selesai. Ketika bicara memberi makan minum pakai fi'il mudhari, karena ini enggak pernah berhenti, terus diberi. Supaya kita juga jangan pernah apa besok kita masih makan, apa besok bisa minum. Dia yut'imuni fi'il mudhari, terus berjalan. Wa yasqini, dan terus memberikan aku minum. Giliran kalau menyembuhkan dan sakit, beliau berkata, ini dalam surat Syu'ara ya, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Di sini Allah enggak menggunakan bahasa kalau dia yang menyakitkan aku dan dia yang menyembuhkan, tidak. Karena banyaknya penyakit itu karena ulah kita. Karena itu Ibrahim mengatakan khalaqani fahuwa yahdin, yut'imuni yasqin. Kemudian ketika sakit, fa idza maridtu, kalau aku yang sakit, fahuwa, maka dia yang memberikan aku sembuh dan obat. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Terus kembali lagi kepada fi'il Allah, walladzi yumituni tsumma yuhyin, dan dia zat yang mematikan aku. Yang pertama khalaqani, dihidupkan, diciptakan, dan dia kelak yang mematikan aku. Kemudian fayahyin, nanti akan menghidupkan aku kembali. Mati, jangan pernah Anda berkata, coba tadi nututi dokter itu enggak mati, enggak ada itu. Enggak ada. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Masbuq itu dikalahkan. Enggak. Kami yang menentukan kematian. Kita suruh usaha berobat, tapi jangan ada bahasa coba tadi masih nututi dokter itu mungkin selamat. La. Huwa yumituni wa yuhyin, dan nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin. Dia Allah yang menentukan kematian. Dan tidak ada kemudian dikalahkan Allah. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin walladzi yut'imuni wa yasqin fa idza maridtu fahuwa yashfin walladzi yumituni thumma yuhyin. Karena itu Allahu akbar, kalau kita melihat bahasa Al-Qur'an ini bukan cuma urusan mati, urusan yang mengubur Allah bahasa Al-Qur'an. Padahal yang pergi ke kuburan kita, yang ngangkat jenazah ini kita, yang memasukkan ke liang kita, tapi Allah mengatakan amatahu fa akbarah. Dia yang mematikan, dia yang menguburkan.
Apa yang mampu kita? Mampu kaki kita melangkah ke kuburan kalau bukan Dia yang memberikan itu? Mampu kita mengangkat jenazah ini? Semua nggak ada. Karena itu Allah langsung mengatakan, berfirman, amatahu fa akbarah. Dia mematikan dan Dia yang menguburkan. Ini Nabi Allah Ibrahim. Cuman Namrudnya enggak faham arti hidup dan mati. Karena itu dengan kebodohannya dia berkata, ana uhyi wa umit. Setelah dia enggak faham, sebenarnya begini ya ikhwah, kan ini juga satu pelajaran penting untuk kita. Ini ketika masih kita bicara berdebatan. Perdebatan itu lihai-lihainya orang yang kita ajak debat itu selalu ingin mengalihkan pembicaraan kepada tempat yang lain. Sementara orang bicara itu dalam konsep Al-Quran, orang berdebat itu selain dengan cara-cara yang baik, tapi harus ada tujuan yang ingin diraih. Dan tidak boleh apapun kondisinya, tidak boleh kita dibelokkan dari tujuan itu. Sering orang itu ketika ingin supaya enggak diajak masalah ini, dia bawa lari. Orang yang tidak sadar, dia ikuti irama larinya. Dia akan pergi jauh, lupa tujuan itu. Nabi Allah Ibrahim ingin mengenalkan Allah Al-Wahidul Ahad Al-Hayyu Al-Qayyum. Ketika diajak dengan bahasa bahwa Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, ini Namrud bukan enggak paham. Tapi Namrud dengan bahasa jawaban ini, dia sebenarnya enggak punya lagi. Karena itu dia ingin merusak pembicaraan itu dengan pura-pura berkata, aku pun menghidupkan dan matikan. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau dibawa ke sana. Nabi Ibrahim tetap, oh kamu gak paham, oke dah. Kalau begitu Tuhanku yang Al-Hayyu Al-Qayyum itu ialah yang menerbitkan matahari dari timur, datangkan dari barat, selesai. Coba dalam surah Syu'ara, akan saya kasih contoh lagi bagaimana Nabi Musa ketika ingin mengenalkan kepada Fir'aun siapa Allah. Dan apa usaha Fir'aun ingin supaya Musa gak fokus ke sana. Dibawa ke sana, bawa ke kiri. Tapi ternyata Nabi Musa gak mau bawa ke sana. Seperti Nabi Ibrahim ini. Nah biasanya orang debat itu macam-macam. Ada orang debat karena kurang argumen, dia pakai bahasa-bahasa yang kasar, memancing supaya orang emosi. Kalau kita kemudian terpancing emosi, habis kita, argumen kita habis ketika emosi. Dan itu dalam dunia apapun. Itu mungkin kemenangan Muhammad Ali juga, selain dia seni dalam tinju juga begitu. Dihancurkan mentalnya musuh dulu, sudah kalap ngawur baru dihabiskan sama dia. Dengarkan Nabi Allah Musa berdebat dengan Fir'aun dan tidak mau dibawa kemana-mana, tetap ingin mengenalkan ini Allah Tuhanku. Saya akan baca ayatnya, bisa antum rujuk dalam Syu'ara 23 sampai 29. Contoh indah dalam perdebatan Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam. Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Fir'aun di hadapan kepala tentaranya, ada menteri-menterinya. Musa dihadapkan, setelah diejek Musa, kamu dulu tinggal tempat saya, kamu macam-macam. Terakhir Fir'aun tanya, siapa sih kamu ngajak-ngajak pada Allah Tuhan Rabbul Alamin, siapa? Fir'aun sudah mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la, aku Tuhan tertinggi. Tahu-tahu datang Musa dan Harun mengenalkan Allah. Dengan penuh mengejek, Fir'aun berkata, qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin. Siapa Tuhan pemilik alam, seluruh alam semesta ini? Kata Nabi Musa dalam Al-Quran ini ya, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia Allah pemilik langit-langit dan bumi, dan di antara langit dan bumi kalau kalian mau meyakininya. Fir'aun walaupun ngangkat dirinya Rabbukumul A'la, enggak berani Fir'aun mengatakan langit aku yang menciptakan, bumi aku yang menciptakan, antara bumi dan langit aku menciptakan, enggak. Musa mengatakan, qala rabbi rabbus samawati wal ard, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Fir'aun mendengarkan ini
Dengarkan caranya, biadabnya Fir'aun dan setiap pengikut Fir'aun sampai hari kiamat. Kalau ingin lari dari kebenaran. Qala liman haulahu wa la yasta'ala tastami'un. Fir'aun mendengarkan Tuhan pemilik langit-langit dan bumi dan di antara langit dan bumi. Fir'aun berkata kepada, lihat, dengarkan. Ala tastami'un, mengejek ini. Qala liman haulahu, Fir'aun berkata pada orang-orang yang sama dia, bala tentaranya, menterinya, untuk mengejek yang mengenalkan siapa Rabbul Alamin. Qala liman haulahu, sekelilingnya, ala tastami'un, tidakkah kamu mendengar orang ini? Kalau ini bukan Nabi Musa, dia teriak. Kenapa? Dengar. Enggak diladeni oleh Nabi Musa. Biar dia mengatakan ala tasdami'un, ala tandurun, ala apapun, Musa enggak berpaling. Ketika Musa, Fir'aun ingin memalingkan bagaimana Musa mengenalkan Allah, ketika ia berkata qala liman haulahu ala tasdami'un, Musa meneruskan qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Tuhan itu adalah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian. Musa enggak sama sekali menoleh kepada sindiran Fir'aun ala tastami'un, enggak. Yang pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Diejek, tetap mengatakan Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun, Musa dipalingkan enggak bisa. Terakhir Fir'aun enggak kuat. Fir'aun berkata, qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Kata Fir'aun, Rasul ini yang diutus, ngaku Rasul, ngaku utusan ini gila. Tujuannya Fir'aun apa? Fir'aun tahu Musa enggak gila, hidup di istananya semuanya. Tujuan Fir'aun supaya Musa berpaling, kemudian bela diri, datangkan semua dokter suruh meriksa saya enggak gila. Siapa yang gila, saya atau Anda? Oh, enggak terbawa ke sana Nabi Musa. Ini bahayanya kalau kita berdebat mau digiring-giring. Musa tidak mengatakan liman haulahu ala tastami'un, enggak didengarkan. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun, ini gila. Musa enggak mengatakan, enggak sibuk dengan kata-kata gila. Ketika disebut Musa gila, apa kata Musa? Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Dia adalah Allah Tuhan yang memiliki timur dan barat kalau kalian menggunakan akal. Usaha Fir'aun membelokkan Musa dengan semua cara sama sekali tidak merubah apa yang telah Musa fokus untuk menjelaskan siapa Allah. Dan begini ayyuhal ikhwah, ketika orang ingin menyampaikan kebenaran, dia harus menyampaikan dengan fokus kebenaran itu. Dia ketika ingin dibolak-balikkan oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran, hendaklah dia enggak terpancing dengan ini. Pertama, kedua, karena Musa ketika menyampaikan kebenaran bukan kepentingan pribadi, tapi dia ingin menyampaikan kebenaran karena kebenaran. Karena itu dibilang gila, dibilang apapun, enggak sibuk membela dirinya, tapi tetap fokus mengenalkan siapa Allah. Dengarkan pertama, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Keduanya, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Ketiga, Rabbul masyriqi wal maghrib. Semacam ini perdebatan dalam Al-Quran dan banyak ada contoh-contoh lagi bagaimana supaya ketika kita ingin menyampaikan kebenaran hanya karena kebenaran dan gak sibuk dengan perilaku licik oleh musuh-musuh kebenaran yang memancing-mancing supaya kita keluar dari real kebenaran yang sebenarnya atau terpancing. Jangan. Semacam itu juga Nabi Allah Ibrahim diajak bicara yang menghidupkan yang matikan gak faham, datangkan 2 orang di penjara. Karena itu diajak pindah kepada Allah yang mendatangkan, menerbitkan matahari dari timur, datangkan dari barat. Ada beberapa buku tafsir berkata begini dan memberikan pertanyaan dan mereka jawab sendiri. Kenapa Namrud gak berkata, kalau begitu Ibrahim, Tuhanmu suruh datangkan dari barat matahari itu. Kalau Tuhanmu yang mendatangkan dari timur dan barat, kan dia pasti mampu juga untuk menerbitkan dari barat ke timur. Tapi Namrud kenapa kemudian enggak berkata dalam perdebatannya ini, kalau gitu Tuhanmu suruh datangkan, suruh terbitkan dari barat.
Namrud sudah kalah argumen, nggak mampu. Kedua, Namrud juga khawatir, ini yang mampu menghancurkan berhala, ini yang mampu keluar dari api selamat. Nanti kalau saya tantang benar-benar terbit dari barat, tambah habis saya. Kedua, yakinilah, setiap yang ingin menegakkan kebenaran, pasti di situ ada pembelaan dari Allah. Dan Allah lah yang membungkam mereka sehingga nggak mampu melakukan, nggak mampu berbicara apapun. Sering kita mengatakan ada perdebatan yang biasa, tapi kemudian orang dengan argumen yang kecil nggak mampu menjawab, dikalahkan. Bukan cuma kepandaian orang ini, tapi karena ketulusan ini maka dia dibela oleh Allah, sehingga yang ingin membelokkan kebenaran nggak mampu melakukan sesuatu. Ketika Ibrahim mengatakan Tuhanku yang mendatangkan, yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkan dari barat. Fabuhita, maka diam 1000 bahasa, nggak bisa apa-apa. Tapi diamnya para penguasa ketika kalah argumen selalu punya pola kekerasan. Nabi Ibrahim ketika berdebat setelah menghancurkan berhala dan mereka nggak mampu menjawab, mereka akhirnya bakar Nabi Allah Ibrahim. Itu yang mereka miliki. Nabi Musa pun setelah berdebat sama Fir'aun, dan Fir'aun ingin membalak-balikkan, tetap Musa fokus. Ketika nggak mampu lagi Fir'aun mengatakan sesuatu, yang keluar dari Fir'aun, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Hei Musa, kalau kamu memilih ada Tuhan selain aku, maka pasti kamu akan saya penjara. Keluar bahasa kekerasannya. Orang yang punya kekerasan itu berarti kurang punya argumen, kurang punya dalil, sehingga nggak mampu lagi berdialog, sehingga harus mengeluarkan kekuatannya. Orang masih mampu argumen, mengejek itu bahasa orang frustasi. Melakukan hal-hal yang ngawur melawan kebenaran, bahasa orang yang lemah, ingin menampakkan, menutup kelemahannya dengan cara kekerasan. Islam selalu mengatakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian benar. Duduk. Kekerasan itu adalah orang yang nggak mampu menjelaskan apa yang ia miliki. Nabi Musa diancam, sama juga Nabi Ibrahim ketika sudah nggak mampu mereka menjawab, akhirnya mereka membakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku Allah yang menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dari barat, datangkan dari barat. Maka dia diam 1000 bahasa. Allah akhiri ayatnya begini, fabuhital ladzi kafar. Allah akhiri, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak pernah memberi petunjuk bagi mereka orang-orang yang zalim. Kenapa ayol ikhwah? Ayat sebelumnya kita baca, orang-orang yang zalim itu adalah penyembah tauhid yang mereka itu mengeluarkan mereka dari cahaya fitrah mereka menuju pada kegelapan. Kenapa Namrud gak mendapatkan bimbingan? Karena dia zalim. Ketika ia zalim, maka dia tidak pernah akan sampai kepada Allah, karena Allah la yahdi al-qaumadz zalimin. Karena itu kadang-kadang ketika kita menzalimi diri kita, kita dapat sanksi pada Allah. Karena apa? Petunjuknya itu mulai enggak dilepas oleh Allah. Itu bahasa Al-Quran bagi orang yang berbuat dosa, yazlimu nafsah. Orang yang menzalimi dirinya itu orang berbuat dosa. Ketika ia menzalimi dirinya, dia dilepas oleh Allah, enggak mendapat bimbingan dari Allah. Dan orang yang enggak mendapat bimbingan dari Allah tidak pernah akan sampai kepada puncak kesempurnaannya. Malam ini kita baru baca satu cerita ini mengenai Nabi Allah Ibrahim. Ayat berikutnya kita akan baca cerita lagi bagaimana Allah menghidupkan yang sudah ada. Nampak jelas, bukan teori. Ini kan kalau nanti kita akan bicarakan. Ini seluruh pendidikan di dunia ini menggunakan sistem, dan sebenarnya sistem di Quran ada. Sistem pendidikan di dunia semacam sekarang ini kan begini. Ajarkan padaku supaya saya tidak lupa.
Maka datang para anbiya mengajarkan, ya qaumi ibudullah, ya qaumi ibudullah. Atau ajarkan padaku supaya saya tahu, maaf. Ajarkan padaku supaya saya tahu. Para nabi datang mengajarkan ini supaya kita tahu mana yang baik, mana yang jalan. Teori kedua dalam dunia pendidikan, tunjukkan padaku supaya saya tidak lupa. Praktek langsung begini. Sebagaimana guru kita, guru manusia, guru Bani Adam untuk urusan pemakaman. Siapa guru kita? Allah nggak ajarkan wahyu pada Nabi Allah Adam. Ketika Qabil membunuh Habil, Allah nggak turunkan wahyu pada Adam bagaimana cara mengubur yang mati, enggak. Tapi Allah mengutus 2 burung gagak. Ini burung gagak, gurunya manusia. Burung gagak berkelahi, yang satu mati, terus dia menggali, dikubur. Ini guru kita Bani Adam, cara mengubur. Ini nampakkan, tunjukkan pada saya supaya saya tidak lupa dalam dunia pendidikan. Kan kemudian aja dunia pendidikan kita tunjukkan, digambarkan, visualnya ada gitu. Teori ketiga tidak. Ajak saya berbuat sama-sama supaya saya faham. Jadi ajarkan pada saya supaya saya tahu, tunjukkan pada saya supaya saya nggak lupa, ajak bareng-bareng saya bekerja supaya saya faham. Lihat konsep Dzulqarnain ketika mereka penghuni desa minta, karena mereka diganggu Ya'juj wa Ma'juj, minta supaya dibuat bendungan yang besar dan mereka mau membayar Dzulqarnain. Kata Dzulqarnain, nggak perlu kalian bayar, ayo bareng-bareng ambilkan besi, tiup besi, kerjasama sampai kalau saya nanti nggak ada, kalian faham bagaimana cara kalian membuat benteng ini. Dalam Al-Quran ini nanti cerita keduanya kita nggak nampakkan perdebatan seperti Ibrahim menjelaskan mengenai Allah menghidupkan matikan, tapi Allah menampakkan bagaimana kalau Uzair 100 tahun mati dihidupkan lagi oleh Allah, dan itu pada 259 insyaallah. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi thayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.